Wa kharaja Tabarani bi isnadihi an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ulama'u hadhil ummah, ulamanya umat ini, rajulani adalah dua laki-laki. Yang dimaksud ini bukan jenis kelamin ya, dua laki-laki atau dua wanita sama aja, dua manusia, dua jin sama aja. Di rajul di sini yang dimaksud itu dua jenis, gitu, dua jenis orang yang punya amalan yang akan disebutkan ini. Jadi bukan ulama itu mesti laki-laki, tidak, ulama perempuan juga bisa. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha itu ijma itu ulama besar, malah perempuan. Rajulun adalah orang atahu yang telah memberinya Allah ilman ilmu, fabadalahu, maka dia telah mengajarkan ilmu itu linasi kepada manusia, walam yakhud, dan dia tidak mengambil alaihi atas ilmu itu tama'an, keinginan dunia. Jadi dia mengajar ikhlas karena Allah, bukan untuk mendapatkan keinginan dunia, disanjung biar dipanggil kiai, ustadz, hafid, mufti, maulana. Walam yashtari, dan dia tidak membeli bihi dengan pengajarannya itu samanan, harga, dia tidak minta upah. Yang terbaik jangan minta upah. Kalaupun minta upah dalam mengajar, menurut Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu boleh, tapi tidak yang paling baik, tapi boleh. Ahaqqu ma ta'khuduna 'alaihi al-ajr kitabullah. Karena ada hadis, pekerjaan yang paling layak kamu mengambil upah darinya adalah mengajarkan kitabullah. Jadi karena hadis inilah Imam Syafi'i berpendapat bahwa ngajar itu mengambil gaji itu boleh, tapi itu bukan yang terbaik. Para ulama mengatakan supaya kamu mengambil gaji itu tidak menghancurkan pahala amal kamu, maka niatlah mengambil gaji untuk bisa ngajar. Jangan kamu ngajar untuk bisa mengambil gaji. Paham? Mengambil gaji untuk apa? Supaya saya itu bisa terus ngajar. Bisa untuk beli bensin, bisa untuk makan, sehingga saya ini bisa terus ngajar. Jadi gajinya itu supaya dia bisa ngajar. Jangan ngajarnya supaya bisa dapat gaji. Itu namanya tidak ikhlas kalau ngajar supaya dapat gaji. Tapi kalau ambil gaji supaya dapat ngajar, insya Allah itu kalau benar dari hati loh, itu insya Allah tidak akan merusakkan pahala amal kita. Fadzalika, orang yang mengajar semata-mata karena Allah, tidak ada keinginan dunia dan tidak pula upah, tastaghfiru, istighfar lahu untuknya, khitanul bahri, ikan-ikan yang ada di laut, wadawabul barri, dan binatang-binatang daratan, watairu, dan burung, fi jawis sama, di udaranya langit. Masya Allah, semoga termasuk kita. Kemarin saya sudah katakan, kalau orang itu diistighfari oleh binatang-binatang, burung-burung, bahkan dalam hadis yang dulu para malaikat juga istighfar, maka orang tadi akan senantiasa beruntung dalam kehidupannya. Karena orang itu berbentur-bentur dalam kehidupannya, nabrak sana nabrak sini,
selalu gagal dalam usaha-usahanya, di antara sebabnya adalah karena dosa-dosanya. Kalau orang itu diistighfari para malaikat, binatang-binatang pun istighfar untuknya, pasti hidupnya akan jadi mudah. Maka mulai sekarang kamu di pondok itu yang tahu dikit-dikit, bantu teman-temannya untuk belajar. Yang tahu tajwid, ikhfa, idhar, makharijul huruf, jangan pelit, jangan nanti. Sekarang juga ajari teman-teman kamu yang tidak tahu. Yang sudah hafal ghairul munsharif, nah, ajarkan kepada orang-orang yang tidak hafal. Nanti kalau itu kamu ajarkan karena ikhlas semata-mata karena Allah, kamu diistighfari para malaikat, binatang-binatang istighfar untuk kamu. Masya Allah, sampai burung-burung. Kamu akan menjadi orang yang selamat. Ini diceritakan zaman dulu itu ada santri yang suka ngajar ikhlas karena Allah, itu sampai kalau tidur tuh nyamuk tuh nggak mau gigit. Nyamuk istighfar nggak mau gigit sama dia. Sampai ular itu mau gigit nggak jadi. Mungkin tahu, oh ini orang sukanya ngajar agama, jangan digigit. Kalau nyamuk masih menggigit kamu, itu pun karena sayang supaya kamu tahajud. Jangan, bukan karena marah itu, maka jangan kamu bunuh itu nyamuk. Kamu biarin aja, insyaallah ya. Warajulun, dan orang laki-laki atahu yang memberinya Allah ilman, ilmu, fabakhila bihi, maka dia bakhil dengan ilmunya itu, tidak mau mengajarkan kepada orang lain. An ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa akhadha, dan dia mengambil alaihi, atas ilmu itu, tamaan, keinginan-keinginan dunia, wa syara, dan dia membeli bihi, dengan ilmu itu, thamanan, harga. Fadzalika, maka orang yang seperti itu yuljamu, akan dikasih kendali yaumal qiyamati, pada hari kiamat, bili jamin minar, dengan kendali dari api neraka. Wa yunadi, dan memberikan pengumuman, munadin, malaikat yang memberikan pengumuman, hadza, orang ini, alladzi, adalah orang atahu, yang telah memberinya Allah ilman, ilmu, fa bakhila bi, maka dia bakhil dengan ilmunya itu, an ibadillah, dari hamba-hamba Allah. Wa akhadha, dia mengambil alaihi, untuk ilmunya, tamaan, keinginan dunia, wa syara, dan dia membeli bi, dengan ilmunya itu, thamanan, harga. Wa kadzalika, begitulah keadaan dia, hatta yafrughal hisab, sehingga selesai hisab. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, jauh dari rahmat, dilaknat menjauh dari rahmat Allah. Mal'unun ma fiha, dilaknat apa saja yang ada di dalam dunia. Illa dzikrullah, kecuali zikir kepada Allah, wa mawalah, dan perkara yang membantu zikir, wa aliman aw muta'aliman, dan orang alim dan orang yang belajar. Pokoknya dunia itu enggak ada baiknya kecuali zikrullah, dan apa saja yang membantu untuk zikrullah, orang alim dan orang yang belajar. Maka ambillah tiga-tiganya, jadilah orang yang senantiasa zikir, membantu orang zikir, orang alim atau orang belajar. Jangan sampai zikir enggak, alim enggak, belajar enggak, maka kita jadi orang yang rugi. Rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa kharajal Imam Ahmad bi isnadin an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala qala
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam inna mathalal ulama, sesungguhnya perumpamaan para ulama fil ardi di bumi, kamathalin nujum, adalah seperti bintang-bintang yuhdada yang dijadikan petunjuk biha dengan bintang-bintang itu fi dhulumatil bahri, dalam kegelapan daratan wal bahri dan lautan. Di zaman dulu kalau orang itu kebingungan di daratan atau di lautan, maka melihat bintang. Oh, bintang itu di utara itu. Memang kita ini kalau mau ke selatan harus balik arah. Oh, bintang itu ke timur. Kalau kita mau ke barat harus balik arah. Kalau mau ke timur teruskan. Jadi zaman dulu itu ya, belum ada kompas, maka orang itu mencari arah dalam perjalanan di laut atau di daratan, padang pasir, itu dengan bintang-bintang. Begitulah para ulama, mereka itu adalah petunjuk-petunjuk jalan di saat orang dalam kebingungan. Maka kita ini harus senantiasa dekat dengan para ulama supaya enggak bingung. Kalau kita ini hidup jauh dari para ulama, maka nanti kita ini enggak tahu arah, mau ke timur, mau ke barat. Allah ya. Ini jalan ke surga apa ini jalan ke neraka? Enggak tahu kalau kita enggak dekat dengan para ulama. Ya, ulama itu orang yang bagaimana toh? Ya. Sebetulnya itu ada tanda-tandanya itu. Innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Tandanya ulama itu orang yang senantiasa takut kepada Allah. Tandanya ulama itu orang tidak tertarik dengan dunia. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Orang yang zuhud akan dikasih ilmu oleh Allah. Orang itu kalau rakus dengan dunia, jauh kefahaman agama dari dirinya itu jauh. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha. Semoga Allah sediakan begitu. Faidan tomasat, bila telah hancur, telah runtuh an-nujumu, bintang-bintang, ausyaka, maka sudah dekat, angtadilla, untuk tersesat, al-hudatu, petunjuk-petunjuk jalan. Petunjuk jalan itu maksudnya orang-orang yang mengikuti ulama itu. Petunjuk jalan itu tahu jalan dari bintang-bintang. Kalau bintangnya runtuh, petunjuk jalannya pun akan sesat juga. Maka mencari ulama itu penting. Bagaimana kalau kamu sungguh-sungguh, nanti Allah akan temukan. Al-arwahu junudun mujannadah. Arwah itu arwah manusia itu oleh Allah jadikan bersambung-sambung satu sama lain. Kalau kamu tuh niatnya memang hidup ini untuk cari ridha Allah, betul-betul, nanti Allah akan temukan kamu dengan ulama-ulama yang menunjukkan kamu kepada ridha Allah. Tapi kalau kamu tuh memang tujuannya dunia, nggak akan ketemu nanti, kecuali kalau Allah ampuni kamu. Memang pikirannya dunia, ya. Cita-citanya dunia, kegembiraannya dengan dunia, nanti oleh Allah akan ditemukan kepada ulama-ulama dunia juga, yang tidak akan menunjukkan jalan, malah menyesatkan jalan. Jadi orang itu tinggal tujuannya. Kalau orang itu tujuannya ke Magetan, berjalan menuju Magetan,
maka dia ini akan bertemu dengan orang-orang yang kemagetan. Kalau orang itu berjalan menuju Ngawi, ya akan ketemu orang Ngawi. Nah, begitu juga kalau orang itu lurus, ya akan ketemu orang lurus. Santri kok nakal, ini kan mesti punya teman nakal nanti. Nah, biasanya itu rombongan kalau nakal itu. Teman-teman saya itu nakal tapi saya itu baik, bohong. Nah, bohong. Nah, orang nakal itu mesti nanti kesetrum sama yang nakal. Kalau orang rajin juga nanti akan cenderung kumpul sama yang rajin. Nah, maka kamu itu jadilah santri-santri yang lurus, nanti kan kumpul yang lurus. Insyaallah ya. Jangan kamu kira kalau di pondok lurus semua, belum tentu. Zaman Nabi aja juga ada orang munafik kok. Maka di mana-mana itu ya senantiasa ada orang lurus, ada orang tidak lurus. Kalangan santri begitu, kalangan orang dakwah begitu, kalangan apa saja mesti ada orang lurus, ada orang tidak lurus. Maka jadilah kamu orang lurus, nanti akan ketemu orang-orang lurus pula. Sholatu